Taskia, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Kamunya apa kabar? Tas, ini by the way, ini kan dari Cinepolis ya. Aku mau nanya, kamu kangen gak sih ke bioskop? Sangat kangen. Sekangen itu sama bioskop. Maksudnya biasanya tuh dalam seminggu tuh pasti ada ke bioskop gitu. Pasti maksudnya Oke. nonton kayak karena menurut aku nonton di rumah itu walaupun kita pakai sound system atau pakai apapun itu di rumah, mau katanya pakai headset tuh enak nontonnya, tapi nggak seenak menurut aku di bioskop. Karena kalau di bioskop tuh yang paling dikangenin tuh sebenarnya kayak eh cemilan-cemilannya, terus kayak rebutan tempat duduknya, main gue mau yang di paling ujung, gue mau yang di sini gitu. Itu tuh ada banget tuh kalau lagi nonton sama teman-teman. Terus kayak yang paling menurut aku paling ngangenin adalah sebenarnya memang sound systemnya yang nggak bisa digantiin sih, sound system dari bioskop. Tentang film generasi 90-an Melankolia. Yes. Sevia, gimana karakter Sevia kamu menjadi seorang eh, cewek dewasa ceritanya ya? Umur berapa sih Sevia ini ceritanya? Kalau Sevianya sendiri tuh sebenarnya seumuran aku beneran umur 25, 26 ya. Tapi kalau kepribadiannya sendiri tuh dia tipe orang yang introvert, dia itu tidak punya apa ya, tidak punya keluarga yang utuh. Dia itu sebenarnya orang yang mandiri banget. Nah, dia suka banget, maksudnya dia tidak bisa mengekspresikan apa yang dia lalui gitu, kayak misalnya mungkin sedih, mungkin seneng. Dia tuh bukan orang yang meledak-ledak ngomong, tapi dia lebih mendem sendiri. Nah, terus di suatu ketika dia punya sahabat namanya Indah, di mana dia nggak pernah punya keluarga, nggak pernah punya sosok ayah dan ibu, yang diperankan oleh Agnini, dan dia punya adik Ari Irham yang berperan sebagai Abi. Nah, dia ngerasa dia punya rumah baru, Oke. yaitu keluarganya Indah gitu. Nah, ketika Indah itu hilang, ya dia ngerasa dia kekunci di rumah itu dan dia nggak tahu kuncinya harus gimana ngebukanya atau bahkan nutupnya lagi, mungkin dia nggak tahu gitu. Dan dia terperangkap di situasi yang benar-benar dia pun nggak bisa ngadepin, tapi dia juga harus menjadi sosok yang kuat untuk Abi dan keluarganya Abi gitu. Oh, oke. Tapi aku sempat di trailernya sempat aku lihat nih kayaknya karakternya Sevia ini nih ada yang ngomong banget, ada yang dewasa gitu ya, tapi ada juga yang energi banget sampai nangis-nangis, berantem sama pintu toilet juga ya. Toilet. Sama WC, sama kloset. Itu apa tuh? Emang karakternya karena tadi ya, karena introvert itu tadi mungkin akhirnya ada satu momen yang meledak gitu atau gimana nih? Mungkin karena kalau menurut aku ya, waktu pas aku pendalaman karakter Sevia itu aku juga ngepelajarin kalau banyak orang yang nggak bisa marah di depan, dia nggak bisa langsung marah ke orang yang ada di depannya, dia nggak bisa ngasih lihat kalau dia sedih, dia nggak bisa ngeliat kalau dia lagi marah kayak gimana, tapi dia pasti punya ruang di mana dia ngerasa dia tuh bisa ngeluarin semua energi emosinya. Nah, menurut aku di situ aku lagi meluarkan kesedihan aku dan semuanya gitu. Wow, itu susah nggak sih untuk bisa beradegan yang emosinya secara langsung tuh naik turun dari yang ngomong, dari yang marah sampai nangis tuh gimana tuh pendalaman karakternya? Sulit sih karena maksudnya kita kan yang namanya syuting kan adegannya nggak yang nyambung gitu ya. Maksudnya kayak scene berapa berapa tuh kita bisa jumping jumping gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah punya tim yang bagus dan baik dan bisa banget diajak kerja sama. Jadi waktu itu tuh pas yang ya mungkin contohnya bisa di adegan itu ya. Itu aku minta aku tuh cuma butuh kopi hitam sama kopi hitam nggak pakai gula, air putih, dan kalau bisa jangan pernah ada yang nyentuh aku gitu. Jangan ada yang ngajak ngomong aku saat itu gitu, karena maksudnya takutnya kan kita ke distract akan hal lain kan. Jadi aku kayak gue butuh waktu sendiri, jangan ada yang ngajak ngomong kecuali mungkin dari uh, Bung Ipang selaku sutradaranya untuk ngobrol sama aku gitu, untuk kayak ini kita maunya gini nih, maunya gini gitu. Tapi bener-bener aku seneng banget karena di situ tuh saling membantu, kayak bener-bener Asradanya pun nyuruh
para teman-teman ekstras pun untuk diem saat aku masuk, karena biar akunya juga apa ya, mancing emosinya lebih mudah gitu. Oh. Itu berapa lama sih proses total syuting Generasi 90-an Melankolia ini? Total syutingnya kalau nggak salah 16 hari ya kita. Oh, oke. Iya. Oh, dua Dan minggu itu kurang. ya, tapi kita punya keuntungan adalah kita readingnya juga lumayan lama gitu. Karena maksud aku itu kita punya karakter yang nggak mudah. Setiap karakter tuh susah, tapi menurut aku Sevia tuh sulit juga. Dan mungkin bahkan karakter Abi sendiri, Indah, terus Ibu, mungkin beberapa karakter lain pun mengalami hal yang sama gitu. Oke. Pengalaman beradu acting dengan Ari Irham, terus juga Hmm. sama Marcella Zalianty, sama Gunawan juga, itu gimana tuh? Mereka saling mendukungnya, pembangunan antar karakternya sendiri itu gimana? Happy sih, soalnya kita saling diskusi, ngobrol satu sama lain, dan kita tuh suka yang kayak, menurut lo Sevia tipenya yang seperti apa? Menurut lo, jadi pengen tahu dari orang lain nih, kira-kira Sevia tuh seperti apa sih yang ada di penggambaran visual di pikiran mereka gitu. Baru nanti aku satuin, oke, kalau misalnya kayak dari ibu dan lain-lain beradu peran sama mereka, punya partner main seperti mereka sih, aku bersyukur karena Marcella Zalianty aku nonton dari zaman dulu gitu. Ya. Kayak maksudnya aktingnya keren, terus aku juga bersyukur maksudnya bisa dapat partner main Agnini sama Ari Irham, bahkan ada yang lain-lain, ada Wafda, ada Jennifer Koppen, ada Karina Salim, yang maksudnya bisa diajak diskusi dengan baik dan ngasih masukannya menurut aku tuh bukan yang apa ya, yang menurut gue gitu, itu nggak ada gitu, tapi lebih yang kayak coba deh, Chef, kalau kamu ini, kalau kamu itu, tapi itu kalau kita saling diskusi aja, kalau misalnya menurut kamu nggak enak ya nggak apa-apa gitu. Jadi lebih apa ya, saling ngasih masukan ke satu sama lain, dan happy-nya maksudnya ya pemain-pemainnya menurut aku pas semua sih, dan aku seneng banget banget banget. Aku jujur termasuk yang penasaran banget ngelihat hasil fullnya. Aku kepo deh. Kamu sendiri udah pernah lihat hasil full film jadinya belum setelah editing? Oh my god, really? Jadi kayak benar-benar ngelihatnya tuh kayak cuma di uh, video klip, terus kemarin ada Wave of Cinema tuh benar-benar dikasih contekan-contekan dikit-dikit scene yang bahkan kita nggak pernah lihat pemainnya. Kita tuh sampai kayak, oh my god, jadinya kayak gitu, oh my god, jadinya gitu-gitu. Saling chat-chatan yang kayak, oh jadinya kayak gitu-gitu loh. Kita juga nggak nyangka. Sampai sekarang tuh kayak uh, sangat menantikan, makanya pengen ngasih lihat ke teman-teman semua hasil itu, semoga pada bisa nerima dan uh, apa ya, pesan yang disampaikan tuh nyampe gitu ke teman-teman semua gitu. Kalau dari karakter Sevia sendiri, seberapa dekat sih karakter Sevia dengan seorang Taskia Namia? Ada nggak part yang, aduh Sevia ini gue banget deh? Ada. Ya, Ada. ada. Menurut aku, maksudnya aku ngambil di karakter Sevia pun aku dari kemarin ngejelasin kalau misalnya Sevia tuh adalah part dimana banyak yang nggak tahu tentang Taskia tuh sebenarnya orangnya seperti apa gitu. Kalau menurut aku, maksudnya karena orang-orang tuh taunya aku bawel, berisik ya, hahaha gitu. Tapi maksudnya di setiap pribadi orang masing-masing tuh pasti pengen punya sendiri, pengen punya ya me time mungkin, atau apa yang dia tuh cuma butuh duduk di kamar mandi berjam-jam atau mungkin ya beberapa menit untuk yang apa ya, kayak menenangkan diri dan lain-lain. Terus kayak sebenarnya beberapa scene yang Sevia kasih itu ada yang sebenarnya pengalaman pribadi aku juga gitu. Cara nangisnya atau apa yang tapi menurut aku oh bisa nih gue masukin ke Sevia karena mungkin orang nggak pernah ngelihat gue nangis kayak gitu gitu. Ini gue kasih ke Sevia gitu. Gitu sih. Tapi nggak ada yang sampai ke bawah, justru membuat jadi Taskia yang beralih ke Sevia gitu. Bukan yang Sevianya dibangun oleh Taskia, justru Taskia kebangun dari Sevianya. Itu ada nggak yang kayak gitu ke bawah setelah after shooting gitu? Buat jujur buat ngelepas kesedihan atau beberapa introvertnya Sevia tuh ada yang nyangkut rada cukup lumayan lama sih. Aku tuh masih kadang suka di kamar mandi sendiri gitu. Terus aku ingat banget waktu itu aku pendalaman karakter untuk Sevianya pun sendiri itu
aku bareng sama manajerku nih ada tuh Andika Dharma Permana. Waktu itu aku jalan ke Iya. ke Duck Down, sebuah tempat di Jakarta Selatan. Saat itu dia kayak ngomong, coba deh lo dateng, tapi jangan memperkenalkan diri lo sebagai Taskia. Nih ada teman-teman gue nih, kan mereka nggak ada yang tahu lo. Lo nyebut nama lo Sevia. Saat itu rambut aku juga udah beda. Terus aku menjadi Sevia, kayak bener-bener awkward di tempat itu. Padahal aku udah pernah ke tempat itu 3 kali. Oh. Terus aku kayak bener-bener ngeliatin kanan kiri, apa kayak awkward. Terus pas keluar dari lokasinya tuh aku kayak, gila capek banget gitu loh. Untuk jadi Sevia ternyata jadi diem yang kayak ngamatin sekitar. Tapi bukan berarti jadi pendiam banget ya. Tapi maksudnya dia kaku gitu sama orang tuh susah gitu. Karena aku orangnya malah nggak Taskian sendiri tuh nggak bisa ngelihat orang diem malah. Jadi ada tombolnya sendiri, tombol Taskia, tombol Sevia, tombol Taskia, tombol Sevia. Itu capek, sejujurnya capek banget. Karena waktu pas yang tadi adegan yang di kamar mandi itu, kebesokannya tuh mata aku pembuluh darahnya ada yang pecah. Aduh, why? Kamu terlalu emosi. Karena waktu itu mungkin akunya nggak nge-handle, nggak apa ya, nggak ngebatasin gitu. Jadi aku all outnya tuh gara-gara bug gitu. Pas pagi-pagi aku ingat banget waktu itu aku mau promo apa-apa. Pas lagi ngecek kok ini merah-merah dan palanya nyut-nyutan karena nangis mulu. Dan maksudnya aku juga nggak mau ngasih itu cuma sekali terus bagus sekali doang atau misalnya kayak ya biar ada option untuk ke sutradaranya juga gitu. Is that the hardest scene, the toilet scene itu? Atau Iya. ada lagi ya? Ada lagi dong, tapi nggak bisa diceritain biar nonton. Oh my god, bioskop pandemi COVID segeralah. Iya dong, cepat selesai. Aku juga nggak sabar karena maksudnya dari diri aku sendiri juga kayak sebenarnya enak untuk kalau tiba-tiba nih Melankolia tayang tuh kayak gue udah jadi di posisi penonton, udah bukan pemain gitu. Udah kayak gue pengen nikmatin sebagai penonton dan ngerasain sebagai penonton gitu. Yes. Aduh, nggak sabar. Pokoknya teman-teman nih kalau misalnya udah penasaran, mungkin dikasih cuplikannya di trailer-trailer yang udah ditonton ya, Tas ya, di YouTube ada, di video klip soundtracknya juga sudah ada. Ada di Sevia, di yang nyanyiin Gamaliel sama Jevin Julian. Kenapa? Karakternya Taskia dijadiin soundtrack loh. Tapi Sevia tuh, kenapa? Kamu sendiri tidak mengisi soundtrack atau menyanyi atau apa gitu? Oh jangan, nanti kabur semuanya kalau aku yang nyanyi loh. Mencoba gitu kan, mencoba bakat gitu. Amin. Oke. Tapi aku pengen tahu, ini aku terakhir nonton kamu itu kalau nggak salah di sama Visinema juga ya, Love for Sale. Iya. Ya. Bisa dibilang mungkin porsinya tidak terlalu banyak dibanding Sevia. Ketika kamu mendapatkan karakter Sevia, peran Sevia ini, dan akhirnya dengan porsi layar screen time yang lebih banyak, how you dapat kepercayaan gitu? Gimana saya dapat kepercayaan untuk aku dapat tantangan lebih besar lagi, peran lebih besar lagi gitu? Mungkin aku cerita sedikit ya, seberapa pengennya aku jadi Sevia. Okay. Jadi aku tuh waktu itu casting, dan waktu itu casting pertama kali sama Ari Irham. Jadi langsung ditandemin, dan aku ngerasa bersyukur dapet tandeman, langsung kayak, gue akan main tandemannya nih, jadi casting bareng gitu. Terus kayak sempet stres, karena kayak kok nggak ada kabar nih. Karena aku sejujurnya sesuka itu sama karakter Sevia, dan mungkin pas akhirnya waktu itu aku baca lagi, maksudnya aku dapat screen test, aku baca beberapa karakternya, kok jadi indah juga menarik, jadi ini karakternya tuh semuanya punya punya kelebihan atau punya punya karakter yang menurut aku keren banget, yang gak gampang untuk dimainin. Nah, perbedaannya menurut aku jadi Endah di Love for Sale 2 dan jadi Sevia ya memang punya tantangan di Sevianya karena kita panjang kan. Aku kan waktu di Love for Sale kan cuma 3 scene. Tapi itu juga 3 scene tuh menurut aku kayak itu juga berkesan loh. Aduh, Taskianya kenapa cuma segini? Itu more Taskia on screen. Itu jujur ya, itu buat jadi dia, aku ngecat rambut baru pertama kali aku ngecat rambut. Oh iya. Nah terus di Sevia aku ngeperm rambut.
jadi keriting karena biar beda-beda. Nah, waktu jadi Sevilla tuh tantangan terbesar aku kayak jujur memang pasti kita kadang ngejalanin beberapa karakter tuh kadang suka kayak aduh gue bakal berhasil nggak ya nggak menjadi Sevilla. Terus kayak tapi ternyata bukan gampang, tapi maksudnya karena mungkin kita punya tim yang saling membantu, jadi mempermudah itu semua gitu. Karena jadi Sevilla menurut aku dari so far dari beberapa karakter yang pernah aku mainin, dia terberat menurut aku gitu. Karena yang kesedihannya kan yang digali terus-terus menerus gitu. Emosinya tuh kayak benar-benar aduh dari up ngemong sampai aduh berantem lagi bukan Ah, berantem ya emosian marah segala macam aduh kok benar-benar kayaknya kebayang sih proses syutingnya seperti apa dan proses pembangunan emosinya seperti apa. Tapi ini kan judulnya generasi 90-an. Ini apakah settingnya 90-an atau nyeritain tentang anak-anak 90-an atau gimana sih sebenarnya konsep generasi 90-an melankolia ini? Kalau konsep dari generasi 90-an melankolia itu memang banyak yang mungkin beberapa aku baca, aku kan juga sering ya baca komen-komen dari YouTube, dari Instagramnya Visinema atau generasi 90-an melankolia. Ada beberapa part yang menurut aku, ada beberapa komen yang menurut aku memang itu akan jadi pertanyaan. Kayak misalnya itu akan menjadi setnya tahun 90-an nggak sih? Tapi kok ada ini, kok ada itu yang banyak yang nanya. Sebenarnya kita tidak menjadi di tahun 90-an, tapi kita membawa elemen-elemennya 90-an, kayak misalnya lagu-lagunya, terus cara berpakaian kita yang kita tuh suka zaman 90-an, terus terus mungkin kalau bisa dibilang emosi-emosi dari tahun 90-an, emosi-emosi rasa sedihnya, gitu-gitunya tuh kita bawa ke film ini gitu. Jadi bukan kita di tahun 90-an, tapi kita di tahun yang ada, tahun 2020 lah. Oke, ini jadi sebagai anak generasi 90-an, kamu kan 90-an juga kan lahirnya. Jadi kayaknya nggak terlalu susah lah ya. Kelihatannya kayak 2000 ya. Aku malah kelihatannya kayak 70 ya. Tapi tadi sempat di-mention juga, Taskia sempat mention tentang konser generasi 90-an melankolia. Itu Wave of Cinema itu konsernya sebagai bentuk promo atau memang sebagai apa sih activation dari Visinema atau gimana nih? Kemarin itu juga si Visinema akhirnya ngadirin kayak konser online juga kan. Tapi ya itu dari soundtrack atau gestar-gestarnya itu dari memang yang pernah mengisi soundtrack di Visinema. Nah, kita kedapatan ya itu generasi 90-an melankolia. Nah, di situ memang yang spesialnya dari Wave of Cinema adalah mereka menghadirkan scene-scene dari filmnya. Nah, kita masalahnya belum tayang. Jadi aku juga mantengin yang kayak penasaran kayak mana nih adegan-adegannya gitu loh. Hai Ari, itu ada Ari Irham. Hai Ari, aduh kapan ngobrol Ari di Cinepolis ya Ari? Langsung bookingnya di gitu. Dia soalnya minta ditanya kayak gimana cara gimana partneran sama Ari Irham gitu dari kemarin kayak gitu kan pasti. Benar. Tapi aku jujur mengikuti, aku kayaknya nonton semua film-film yang Taskia pernah mainin gitu. Dari yang dulu film pertama sebagai cewek berambut panjang itu ya. Gimana nih Taskia melihat perjalanan karir kamu di dunia film, di entertainment itu seperti apa Tas? Aku masih tetap harus belajar, nggak boleh cepet puas. Masih banyak karakter yang belum aku dapat juga, masih banyak pengalaman yang belum aku dapat, yang aku pengen sebanyak-banyak yang ada di badan aku kayak karakter ini, karakter itu dan lain-lain. Tapi aku bersyukur aku masih bisa bermain di industri seni di perfilman sih. Dan aku pengennya aku terus berkembang dan nggak pernah cepet puas. Oke. Ada nggak sih karakter yang memang kayaknya nih aku bakal ngerasa challenge banget kalau bisa meranin satu karakter yang tipikalnya tuh kayak gini gitu. Ada nggak sih kamu karakter seperti apa yang pengen kamu peranin? Aku pengen, nah ini maksudnya kadang aku tuh suka kayak ya kalau gue jawab ini pasti semua orang pengen karakter kayak gitu, psikopat. Maksudnya karena itu
emang sulit karena dia harus punya maksudnya psikopat kayak gitu kan bisa nunjukin di depan orang kayak gini padahal dia kayak gini dan itu kita nggak dan setiap kita nonton film jangan sampai itu udah kebuka kan. Jadi kita kayak wah kaget dibikin kaget di belakang itu sama eh ya genre-genre zaman dulu kita bawa ke yang lama-lama kayak dulu film Arisan gitu-gitu. Aku pengen sih main-main yang kayak gitu-gitu juga. Wah, aku sih nggak sabar untuk menonton Generasi 90 Melankolia, terus Iya juga dong. karya-karya yang lain ya berikut-berikutnya. Hope to see Amin. you di film-film berikut-berikutnya. Kamu Amin. fokus di film atau memang akan TV juga pernah ya, Mm-mm. series-series juga Mm-mm. pernah. Ya, bidang apa nih yang kamu belum coba tapi pengen gitu? Bidang apa yang belum aku coba? Nah, ini Aku selalu aku selalu penasaran tapi takut tapi ini sama teater sih sebenarnya. oh cool, itu juga seru sih. Iya, tapi Kan takut. nonton langsung gitu ya. Karena maksudnya aku tuh kalau ngomong suka belepetan. Hmm. Jadi kayak itu kan tantangan tersendiri kan. Kadang kayak aku kelas acting juga kadang ada monolog-monolog gitu tuh susah banget. Tapi ternyata kan di beberapa karakter suka kita monolog. Iya, iya. Tapi kan itu kamera bisa ngulang gitu kan. Tapi kalau di depan umum kan kayak wow. Lebih cool kalau akhirnya kamu bisa join ke teater tuh. Kita jadi saksi semuanya kalau misalnya Taskia one day bisa tampil di panggung teater, itu adalah mimpi yang terwujud gitu karena disebut Amin, amin. ya. Oke, Taskia, ini kayaknya udah seru banget ngobrolnya ya. Ya Semoga udah. bisa segera ini ya, bisa segera nonton filmnya. Ada Amin. nggak sih pesan-pesan untuk para penonton di Cinepolis ini dan juga para penyuka bioskop, penyuka film? Pesennya semoga kalian sehat terus semuanya yang ada di rumah. Kalau terus jaga kesehatan, jaga kebersihan, biar kita cepet bisa balik nonton bioskop film-film itu di bioskop langsung. Jadi semakin dan cintai film Indonesia dulu. Yes, benar. Tuh ada yang request nyanyi Kak, nyanyi. Nggak, aku nggak mau. Aku Ini takut. tidak bisa. Tapi mungkin itu goal salah satunya lagi kali ya, kayak nyanyi kali ya gitu. Oke. Kalau gitu kasih gelapku Sevia. Terima kasih obrolannya. Terima kasih kekasih-kekasih gelapku yang udah pada nonton. Sukses buat ya. Kita semoga bisa ketemu di bioskop. Terima kasih. Oke, Sukses. kalau gitu, selamat melakukan aktivitas. Kita sebentar sebelum pamit Taskia, aku mau minta para penonton ini untuk screenshot kita supaya kita bisa kayak apa ya, virtual photoshoot gitu. Oh iya, coba dong. Ayo. Ya, guys, aku turn off commenting dulu biar Taskianya kelihatan jelas ya. Kita kayak foto box ya, berarti 3 kali foto Ayo. ya. Ayo. Ya, 90-an banget. Teman-teman screenshot ya. Siap? 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Yeay. Yeay. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Salam buat tim Generasi 90-an, Melankolia, Visinema, semuanya sehat-sehat lah pokoknya semuanya ya. Terima kasih pokoknya teman-teman, doain semoga kita bisa langsung berbagi filmnya kepada kalian semua. Amin. Sehat-sehat selalu, bye-bye. Sehat.